Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riki Noval dengan NIM 3333240074. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial di penelitian operasional 2 di modul 3 dan 4 yaitu perencanaan dan pengendalian kerja dan program dinamis. Nah, kita langsung ke soalnya. Oke, jadi di soal nomor satu ini ada PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Nah, dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Nah, tentukan jalur distribusi yang paling optimal nih agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan software Excel ya. Jadi kita langsung ke software Excel ya. Nah, di sini sudah terlihat ya dari software Excel ya, dan di sini sudah saya tambahkan juga beberapa tabel dari mulai stage 4 sampai stage 1. Di sini kita akan menggunakan 4 stage karena jika kita lihat di grafiknya, di sini ada 4 stage ya. Jadi satu, dua, tiga, empat. Jadi ada 4 stage ya yang harus kita uji. Jadi untuk stage yang keempat di sini kita masukkan dulu untuk X4-nya, yaitu X4 di sini adalah tujuannya di mana tujuan kan tadi kan backward pass ya. Jadi kita mulainya itu dari belakang di sini. Kita mulainya dari sini. Jadi ini kita masukkan L, L dan L. Nah, yang ketujuannya L ini apa aja nih? Yaitu I, J dan K. Nah, lalu kita masukkan nih untuk jaraknya. I ke L itu adalah 7, I, J ke L itu adalah 8, dan K ke L itu adalah 11. Nah, setelah selesai stage 4, kita lanjut ke stage 3-nya, di mana stage 3-nya ini kan F, G, dan H ya. Jadi di sini kita masukkan F, G, dan H-nya. Nah, tujuannya kemana? Tujuannya adalah ada tiga nih, I, J, dan K kan. I, J, dan K. Nah, lalu kita akan mencari tahu nih jarak F ke I, F ke J, dan F ke K itu berapa. Nah, untuk caranya itu adalah sama dengan jarak F ke I itu ada berapa? Ada berapa nih? 12 ya, jaraknya 12. Lalu ditambah dengan jarak sebelumnya yaitu jarak I-nya atau F4 I-nya. Ini tambah 7. Nah, yang berikutnya F ke J-nya. F ke J-nya itu jaraknya adalah 9. Ditambah dengan jarak yang J-nya ini, FJ-nya. F4J-nya hasilnya adalah 17. Dan berikutnya F ke K. Oh, F ke K itu tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Lalu G ke I. G ke I itu jaraknya adalah 5. Ditambah dengan jarak yang I. Jarak yang I itu adalah 7. Nah, yang berikutnya adalah G ke J. G ke J itu adalah 7. 7 ditambah dengan jarak J itu adalah 8. Untuk berikutnya G ke K tidak ada, jadi kita skip saja. Lalu H ke J itu adalah jaraknya 10, ditambah dengan jarak J-nya 8. Yang berikutnya adalah H ke K itu 8, ditambah dengan jarak K ini. Nah, yang berikutnya kita akan mencari solusi optimumnya atau F3-nya. F3 ini kita dapatkan dari nilai yang terkecil, karena kan tadi kan kita meminimalkan jarak ya. Jadi kita mencari nilai minimum dari jarak F ini. Mana yang didapatkan adalah yang terpilih adalah yang 17 atau yang J. Di sini kita bisa eh, drag aja karena sama. Di mana yang G itu terpilih adalah I dan H itu yang terpilih adalah yang J. Yaitu maksudnya itu F itu bakal ke I dan G itu bakal ke I dan H itu bakal ke J gitu guys jadinya. Nah, yang berikutnya setelah stage 3 kita ke stage 4 di mana stage 4 ini stage 3 itu ke stage 2. Di mana stage 2 ini ada sumbernya ada 4 ya, yaitu B, C, D, dan E. Untuk tujuannya ada 3 yaitu ke F, ke F, ke G, dan ke H. Nah, berikutnya kita hitung nih, B ke F itu berapa? B ke F itu adalah 4 ditambah dengan yang jarak sebelumnya nih. Nih, yang F itu kan yang terpilih adalah 17 ya. Sini. Yang berikutnya B ke G itu adalah 8 ditambah dengan G yang ini, F3G-nya 12. B ke H, B ke H itu jaraknya adalah 11. B ke H itu jaraknya 11 ditambah dengan ini F3H-nya. Yang berikutnya C ke F. C ke F itu adalah 10 ditambah dengan yang F ini 17. Lalu C ke G itu 3. C ke G itu 3 ditambah dengan yang G ini, yang G ini. Nah, lalu C ke H kan tidak ada ya, jadi kita skip aja. Lalu yang D, D ini hanya ke H, jadi kita fokus yang D ke H aja. D ke H itu jaraknya adalah 9 ditambah dengan jarak H itu 18. Berikutnya nih, E ke G itu adalah 6. 6 ditambah dengan G itu ininya 12. Yang berikutnya adalah E ke H itu jaraknya 12 ditambah dengan jarak H-nya 18. Nah, yang berikutnya sama nih, kita mencari
nilai terkecil, nilai min-nya dari jarak masing-masing sumbernya. Kita dapatkan yaitu 20 dan kita coba drag di mana B itu harus ke G, C itu harus ke G, D itu harus ke H karena dia satu doang ya, satu arah doang. Dan E itu harus ke G. Nah, yang selanjutnya kita ke stage satu. Di mana stage satu itu kan sumbernya cuma A ya. Jadi di sini kita tulis A. Dan untuk tujuan itu ada 4 nih. Ada B, C, D, E. Lalu kita masukin nih jarak A ke B itu 7 ditambah dengan F2A-nya. Nah, tambah dengan bentar ini kita sebut dengan 7 ditambah F2-nya. 20. Lalu A ke C itu 6 ditambah ini yang F2C-nya. Lalu yang D juga sama, 5 ditambah yang D itu 27. Yang E sekarang yang E itu 9 ya. 9 ditambah ini 18. 7, 6, 5, 9. Oke. Berikutnya ini sama juga kita mencari nilai yang terkecil dari sumber ini. Dan yang didapatkan adalah yang terpilih adalah yang C. Dan berikutnya baru nih kita bisa memasukkan nilai yang solusi optimalnya, di mana kan sumber awalnya ini kan dari A ya, dari A. Nah untuk X1-nya ini awalannya kan X1-nya ini kan ke C ya, jadi A ke C. Lalu X2-nya ini yang didapatkan itu tadi kan C, yang terpilih kan C, C itu kepilih ke G. Berarti habis C ke G, habis G kita lihat G itu ke I, G itu ke I. Nah I itu baru ke L, I itu kan ke L ya, I ke L. Nih. Nah, baru untuk biaya distribusi baru bisa kita totalin nih. Kita tambah-tambahin A. Ini kan A ke C dulu. A ke C itu 6. Ditambah dengan C ke G. C ke G itu 3. Tambah G ke I. G ke I itu kan 9 ya. G ke I itu 9. Ditambah I ke L. I ke L itu 7. Dengan, oh sebentar. A ke C itu 6. Tambah C ke G 3. Ditambah 5. Tambah 7. Nah, 21 ya. Jadi A ke C itu 6. 3, 5, 7. Jadi untuk total biaya distribusinya adalah sebesar 21 dan untuk rutenya adalah dari A ke C ke G ke I ke L dan biaya distribusinya adalah 21. Jadi seperti itu cara mengerjakan soal nomor satu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya di sini sebuah rumah sakit swasta berencana mengembangkan sistem informasi rumah sakit SIMRS guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan efisiensi pengelolaan data medis. Nah, proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan. Nah, untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, dilakukan analisis penjadwalan menggunakan metode Critical Path Method atau CPM ya. Nah, di sini adalah tabel dari daftar aktivitas proyeknya mulai dari aktivitasnya mulai dari A sampai H, lalu deskripsi pekerjaannya, lalu pendahulunya jadi kayak B itu pendahulunya A gitu. Nah, dan berikutnya adalah durasinya dalam satuan minggu ya. Pertama di sini kita akan menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM-nya dan berikutnya kita akan menghitung total waktu penyelesaian proyeknya. Nah, untuk menyelesaikan soal 2 ini kita akan menggunakan software RStudio. Kita langsung ke software-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ya ke dalam software RStudio ya. Dan di sini adalah tabel dari soalnya ya. Nah, yang pertama-tama di sini kita akan memasukkan library-nya yaitu library igraph. Ini kita bisa running aja. Nah, ketika sudah di load library-nya, kita masukkan ke definisi aktivitas proyek dengan durasi dan dependensinya. Nah, di sini kita akan memasukkan nih aktivitasnya dan durasinya di mana kita bisa lihat di aktivitas ini, kita masukkan itu dari aktivitas A, B, C, D, E, F, G, A, A, B, C, D, E, F, G, H ya ada 8 aktivitas ya. Dan berikutnya di sini adalah durasinya. Durasinya kita bisa lihat dari sini nih, 4 sampai 2 ini nih. Kita masukkan aja 4, 6, 5, 10, 4, 6, 5, 10, 6, 4, 3, 2. Nah, yang berikutnya kita akan memasukkan dependensinya nih. Dependensinya itu kita akan masukkan aktivitas pendahulu dan eh, ke aktivitasnya. Jadi pendahulu ke aktivitasnya. Jadi cara penulisannya ini kita tulis dulu A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi pertama kita tulis A, B, C, D, B, C, D, lalu E, F,
Nah, yang berikutnya ini to-nya itu kemana? Jadi dari A ke B gitu. Kan A ke B. Terus A laginya ini A itu ke C. A itu ke C. B itu adalah ke D. B itu ke D. Nah, B ke D. C itu adalah ke E. C itu ke E. Dan D itu adalah ke E lagi. E juga. Yang berikutnya E itu adalah ke F. E itu adalah ke F. F itu ke G. F itu ke G. Dan G itu ke H. Gitu. Nah, yang berikutnya kita akan membuat grafiknya nih dari dependensi aktivitasnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nih jalur kritis berdasarkan jalur yang terpanjangnya dari titik A ke titik H. Nah, yang berikutnya kita akan menghitung durasi untuk setiap jalur nih, di mana kita akan mentotalin dari durasi eh, durasi aktivitasnya gitu. Nah, yang berikutnya kita akan menentukan nih jalur kritisnya, di mana jalur kritis itu adalah jalur dengan durasi terpanjangnya. Nah, yang berikutnya kita akan menampilkan nih grafiknya. Yang berikutnya kita akan nih menampilkan hasil di mana kita berikan butuh jalur kritis proyeknya ya, dan juga kita total waktu penyelesaian proyeknya. Nah, di sini kita bisa langsung running aja semuanya. Nah, sudah terlihat ya untuk grafiknya seperti ini. Jadi, untuk jalur kritisnya itu adalah dari A, B, D, E, F, G, H. Di mana untuk total waktu penyelesaian proyeknya adalah selama 35 minggu. Nah, untuk soal nomor 2 ini bisa kita kerjakan menggunakan software POM-QM. Kita langsung ke software POM-QM. Nah, di sini kita sudah masuk ya ke dalam software POM-QM-nya. Pertama-tama di sini kita akan masuk ke model tree-nya. Di mana di sini kita akan memilih yang project management, yang GPM. Kita pilih yang ini. Lalu karena ini kan durasinya cuma satu ya, maka di sini kita menggunakan single time estimate. Nah, untuk titelnya bisa kita ganti ya. Nah, untuk number aktivitasnya ada berapa? Di sini kan aktivitasnya A sampai H ya. Jadi aktivitasnya ada 8. Dan kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah dalam bentuk tabel lah. Jadi kita bisa masukin aja nih sesuai dengan tabelnya. Di sini activity time-nya kita masukkan saja 4, 6, 8, 4, 6, 5, 10, 6, 4, 3, 2. Nah, untuk predecessornya, kita masukkan pendahulunya nih di sini. Pertama kan dari A, B, C. Nah, untuk D-nya ini kita masukkan di predecessor 2 di sini. D, lalu ke E, ke F, ke G. Nah, berikutnya kita bisa langsung running aja nih. Kita langsung solve aja. Nah, di mana bisa sama ya tadi ya, seperti yang di RStudio tadi untuk total waktu aktivitas itu adalah sebesar 35 minggu. Dan di sini kita bisa melihat nih chartnya nih. Tuh seperti ini di mana untuk jalur kritisnya sama ya seperti di RStudio yaitu dari A, B, D, E, F, G, dan ke H. Nah, jadi seperti itulah cara mengerjakan soal nomor 2 dan kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini untuk soal nomor 3 yaitu sebuah perusahaan makanan sedang mengembangkan produk minuman kesehatan baru yang direncanakan untuk diluncurkan ke pasar nasional. Nah, proyek pengembangan produk ini memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitas. Sehingga metode program evaluation and review teknik atau PERT digunakan nih untuk memperkirakan durasi proyek secara lebih realistis. Nah, berikut ini adalah daftar aktivitasnya nih. Dimulai dari ada jenis aktivitasnya, lalu deskripsi pekerjaannya, dan pendahulunya. Nah, di sini untuk metode PERT ini ada waktu optimis, waktu paling mungkin, dan waktu pesimisnya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT dan menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyeknya. Dan di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan software RStudio. Nah, di sini kita sudah masuk ke software RStudio-nya ya, di mana di sini mirip seperti yang soal nomor 2 tadi, di mana di sini kita akan mendefinisikan data aktivitas proyek dengan estimasi punya. Nah, di sini aktivitasnya kita masukkan saja. Nah, di sini kan karena tadi sama ya, A sampai H, jadi bisa langsung kita salin saja dari sini, biar cepat. Nah, sini kita tempel. Nah, untuk waktu optimisnya kita masukkan nih. Untuk optimisnya itu kan 10, 12, 8, 6, 10, 6, 8, 4. Yang berikutnya waktu paling mungkinnya adalah 14, 18, 12, 10, 14, 10, 12, 6. Nah,
kita cek lagi nih 14, 18, 12, 10, 14, 10, 12, 6 ya, sama ya. Nah, yang terakhir ini waktu pesimisnya itu 20, 26, 18, 16, 22, 18, 20, 10. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah benar. Dan sudah sama ya. Periksa lagi. Oke, sudah sama. Nah, di sini kita akan menghitung nih waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT. Dan untuk rumus PERT-nya di sini ya. Jadi, di rumusnya itu optimis ditambah 4 kali paling mungkin ditambah dengan waktu pesimisnya dibagi dengan 6. Nah, di sini kita akan mendefinisikan nih hubungan antar aktivitasnya, di mana di sini kita hubungkan, di mana pendahulunya itu dari A, B, B, C, D, E, F, G. Nah, untuk tu-nya itu adalah A ke B kan, A ke B, B ke C, B ke C, B ke C, terus B ke D lagi, B ke D, B ke D, C ke E, C ke E, terus D ke E juga, lalu E ke F, E itu ke F, F ke G, F ke G, dan yang terakhir G ke K. Kita cek dulu, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke sudah benar ya. A, B, B, C, D, E, F, G, oke. Nah, yang berikutnya kita akan nih membuat grafik dari proyeknya. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan menentukan nih semua jalur dari awal sampai akhir, mulai dari A sampai dengan H. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung nih durasi dari setiap jalurnya. Di mana di sini kita akan mensummarize total dari waktu yang terpakai gitu ya. Berikutnya adalah menentukan jalur kritisnya. Nah, di mana di sini kita akan menentukan jalur dengan durasi terpanjang untuk menjadi jalur kritisnya. Berikutnya kita akan menggambarkan grafiknya nih melalui jalur kritisnya di mana sama seperti tadi ya. Untuk yang eh, yang yellow sama green ini adalah untuk yang tidak kritis dan red dan blue ini untuk yang jalur kritisnya. Dan berikutnya kita akan menampilkan hasilnya nih jalur kritis proyek dan juga total waktu penyelesaian proyeknya. Dan di sini kita bisa langsung running saja ya. Kita running. Dan didapatkan nih untuk grafik jalur kritisnya itu dari A, B, C, E, F, G, H. Dengan total waktu penyelesaian proyeknya adalah 89,333 minggu atau 89 minggu ya. Dari A dan untuk jalur ini A, B, C, E, F, G, H seperti itu. Nah, untuk soal nomor 2 ini juga kita bisa kerjakan di software POM-QM. Kita langsung ke software POM-QM ya. Nah, di sini kita sudah masuk ya ke software POM-QM-nya, di mana di sini kita akan masuk ke modul project management part. Di sini karena di sini ada 3 waktu ya, di sini kita menggunakan triple time estimate. Nah, di sini kita masukkan judulnya dulu. Nah, untuk number activities-nya tadi kan A sampai H ya, jadi itu ada 8 activities. 8 activities dan kita langsung klik OK saja. Nah, di sini sudah berbentuk tabel lah, sama seperti tabel ini. Jadi kita langsung masukkan saja untuk waktu optimisnya, yaitu 10, 10, 12, 8, 6, 10, 6, 8, 4. Nah, yang selanjutnya untuk waktu paling mungkin atau most likely-nya itu adalah 14, 18, 12, 10, 12, 10, 14, 10, 12, 6. Berikutnya adalah waktu pesimis. Waktu pesimisnya adalah 20, 26, 18, 16, 22, 18, 20, dan 10. Nah, di sini untuk predecessor kita masukkan juga ya. Di mana predecessor itu dari A, B, B lagi, C, lalu ini di sini predecessor 2-nya D, lalu E, F, G. Nah, di sini bisa langsung kita running saja ya. Dan hasilnya sama ya seperti yang di RStudio yaitu 89,33 minggu. Dan untuk chartnya ini ya sama ya seperti di RStudio itu jalurnya itu dari A, B, C, E, F, G, H. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.